Vicky, semoga makin jaya, makin sukses dan lancar terus dalam semua usaha-usaha. Oh, ngefans banget. Kodoni nih salah satu nih. Oh iya. Nih, Kodoni nih. Nih. Kodoni dulu nih. Kodoni nih. Terus selain Ya. Kodoni siapa lagi? Kodoni habis itu ada Bang Zuma sama Bang Hadi Salebes. Nah, habis itu ada satu Yonatan Nandar ya. Bener nggak sih Jonathan atau Yonatan? Yonatan Nandar. Nah, Udah. Oh, Juli semua debat terus. belum pernah dengar sih. Lebih tepatnya saya belum pernah dengar. Saya udah tahu nih taruh apa. Gak bisa nih. Gak bisa udah tahu sih. Oh iya, dapat apa aja? Hadiahnya. Rewardnya tinggi banget kalau misalnya untuk kayak kejuaraan. Kalau dulu saya dari kota, menang kota sih cuma dapat berapa juta, 2-3 jutaan. Saya menang provinsi itu dapat 15 million in total. Tapi karena saya raih 4 piala. Ya saya best team first, jadi champion of best team, champion of best speaker, champion of most intelligent speaker, dan champion of speakers yang untuk low grade atau something yang kecil, yang kecil. Nah, karena saya menang 4, ya saya dapat sekitar 15 juta. Dari itu aja. Nah, kejuaraan nasional kita baru sampai itu udah dikasih hadiah dari Kementerian Pendidikan sekitar 10 jutaan. Pengen sih harus, karena saya kan mau jadi debater untuk Islam. Kalau saya mesti bisa belajar Arab ini. Tapi kayaknya sih nggak begitu susah. Saya Mandarin aja yang pusat ke aksara aja 4 tahun beres. Akhirnya kan. Kasih ucapan buat Opsi TV, Jesslyn. Ulangi. Nih, Ayo. ucapannya apa nih? Opsi TV. Jaya gitu. Buat like, oke. Ayo, kasih ucapan Jesslyn. Vicky, semoga makin jaya, makin sukses dan lancar terus dalam semua usaha-usahanya. Makasih. Ini kan saya bahas yang punya saya tuh sebagai third debater, third speaker yang ada debater, third speaker itu khusus untuk rebuttal. Jadi kita harus mengikis habis argumen lawan supaya kita tuh di akhir kita bisa save our points. Our points itu nggak kena asumsi mereka ketutup. Nah, berarti kita mesti menit pertama saya mesti kasih explanation dulu tentang standingnya saya di mana. Baru saya habisin 2-3 menit untuk rebuttal. Nah, 2-3 menit itu saya mungkin mesti meribat kayak 12 atau 15 poin. Kegunaan kalian untuk ngomong secepat itu adalah supaya kalian bisa dapat sampai 15 poin itu dan semuanya bisa kejar dengan betul di 4 menit itu. Di 4 menit itu, dan itu juga saya mantan di tandingan IQ. Karena kalian tidak bisa berbohong sama sekali kalau ada kecepatan ngomong cepat. Kayak Andrew Tate. Iya. Nggak bisa bohong dan kecepatan secepat itu nggak bisa. Kalian untuk kecepatan tuh bisa bolak-balik sama mata sama kertas dia udah nggak bisa. Itu dilakukan dalam bahasa Inggris semua. Dalam bahasa Inggris semua, full English. Full English. Itu jadi memang ada kejuaraan ya nasional gitu. Kejuaraan nasional tuh, kalau kita menang nasional kita wakil Indonesia, no internasional. Waktu itu saya wakil internasional harusnya di Yunani. Mereka di Yunani Brazil. Itu yang berapa besar? 10 besar? Itu ke-7. 7 besar. 7 besar. Jadi 7 besar, 7 juga bakal diberangkatin. 6 sebagai tim inti, 1 sebagai cadangan. Itu untuk debater pelajaran ya? Bukan, mereka tuh debater semua topik di dunia ini semua. Termasuk itu apa? Politik, teologi. Ekonomi ini. Oh, teologi ya, kita nggak menyentuh SAR. Oke. Nah, SAR itu Sarah. Iya, seluruh debat kecuali SAR. Karena debat Sarah. Ya Sarah, betul. Nah, Sarah ya itu tuh nggak boleh sentuh karena kita masih too young. We are too young to understand apa itu namanya religion. Understand. Oh iya, dapat apa aja? Hadiahnya. Rewardnya tinggi banget kalau misalnya untuk kayak kejuaraan. Kalau dulu saya dari kota, menang kota sih cuma dapat berapa juta, 2-3 jutaan. Saya menang provinsi itu dapat 15 million in total. Tapi karena saya raih 4 piala. Ya saya best team first, jadi champion of best team, champion of best speaker, champion of most intelligent speaker, dan champion of speakers yang untuk low grade atau something yang kecil, yang kecil. Nah, karena saya menang 4, ya saya dapat sekitar 15 juta. Dari itu aja. Nah, kejuaraan nasional kita baru sampai itu udah dikasih hadiah dari Kementerian Pendidikan sekitar 10 jutaan. Ya, untuk latihan kalian lah selama ini ya 6 bulan, 1 bulan tuh menyakitkan banget. Habis itu karena saya ikut top 30, itu is around 20 million. Tapi yang paling berharga adalah kita mendapatkan beasiswa.
Oke. Beasiswa ke universitas itu 100%. Kecuali UI dan UGM ya. Kenapa? Untuk top 30. Oh. Tapi untuk top 7-nya dapat. Oke. Dapat. Untuk 7 langsung dapat UI UGM. UGM. Kalian bisa pilih. Certificate itu bisa langsung dikasihin ke itu. Kamu tinggal bilang aja, you are best speaker of what. Oke. Sekarang kerja apa sih, Ci? Gitu. Saya translator sama teacher. Mandarin teacher. Di sekolah di Jakarta Barat situ. Translatornya apa? Mandarin Inggris. Juga. Mandarin Inggris Indonesia. Oh. Jadi ya bisa belajar bahasa Inggris. Di SMA-nya saya nggak puas satu bahasa. Saya tambah bahasa kedua. Bahasa yang paling susah Mandarin saya masukin. Yang paling susah ya? Salah satu paling susah sedunia itu Mandarin. Wah ini. Wah ini. Iya, wah ini. Ya Okay. itu salah satu yang paling susah saya tambahin karena menurut saya. Nah itu salah satu barang paling ribet itu sakit belajarnya 4 tahun tuh mau nangis darah, mau keluar juga udah tanggung. Untuk belajar Chinese itu? Untuk belajar Chinese susah banget tuh, emang susah banget karena kan dia ada hurufnya, ada nadanya, ada pinginnya, ada artinya. Emang di rumah nggak dipakai? Nggak dipakai. Kalau misalnya kita di rumah orang Chinese itu kita pakai bahasa kayak bahasa Jawa. Kalau misalnya orang Jawa bahasa Jawa, orang Sunda bahasa Sunda kayak gitu. Itu bahasa-bahasa untuk di rumah, bahasa daerah. Jadi kalau bahasa mengikuti daerah tempat tinggal ya? Iya. Okay. Dan mengikuti suku. Tapi kan banyak juga orang-orang Chinese yang di keluarga ngomong Chinese. Banyak, tapi kan kamu nggak bisa tulis. Oke. Nggak bisa tulis, nggak bisa baca. Buta huruf kan. Dan itu katanya kalau tulisan-tulisannya itu nggak bisa dipelajari setahun 2 tahun ya? Nggak bisa. Gitu 4 tahun aja kita mau nangis darah belajarnya. Dan itu setiap hari loh. Katanya itu 4 tahun itu juga belum semuanya ya? Belum semuanya, tapi kita bisa minimum tuh, misalnya kayak kecepatan kamu merekam. Jadi 4 tahun itu tuh kamu disiksa seberat itu sampai sehari berjam-jam ya, pulang tuh udah langsung pingsan, besok tuh udah ada masalah lagi nih. Gak hafal nih 100 kata nih apa nih bentuknya. Itu untuk menangkap photographic memory kita. Dibangun. Jadi memori kita yang awalnya kita tuh kan orang Indonesia memorinya cukup slow actually. Penelitian juga kita tuh slow banget memorinya. Nah, kita tuh dipecahin, kayak dibangun, dipecah-pecahin, dibedah-bedahin. Jadi memori kita ngafal barang tuh udah bukan kayak ngebaca satu per satu kata, udah enggak, kayak lu skimming kayak komputer. Jadi kita dibelajarin sistem otak kita diubah jadi komputer. Skimming, hafal 1 menit langsung copy gitu. Itu yang berat. 4 tahun tuh ngelatih kalian supaya kalian mampu seperti itu. Jadi entar habis lepas 4 tahun, kalian tuh evolve yourself tuh bisa. Udah tahu sistematiknya gimana. Ini yang dilakukan metode pengajarannya Cici sekarang ini? Metode pengajarannya saya mesti ajarin mereka sabar-sabar ya. sabar. Lu belajar Mandarin kok, jadi lu mau muntah, mau nangis lain enggak apa-apa, lu nangis dulu. Nanti lu masuk lagi. Nah, baru kita hadapin lagi. Kalau nggak bisa, tapi emang ada beberapa some people karena Mandarin juga resources untuk human resources untuk teach Mandarinnya juga masih quite low, sedikit, dan keterjangkauan ke sekolah kan sedikit. Gak semua sekolah di Indonesia tuh punya Mandarin yang equivalent cukup. Itu pengen belajar Arab nggak sih? Pengen sih, harus, karena saya kan mau jadi debater untuk Islam. Kalau saya mesti bisa belajar Arab ini ya. Tapi kayaknya sih nggak begitu susah. Soalnya Mandarin aja yang ratusan aksara aja 4 tahun beres akhirnya kan. Pertama saya benci banget tuh Mandarin. Rasanya mingset dalam hidup itu punya buku. Gak apa-apa. Tapi Arab lebih gampang jujur. Kalau misalnya we see the pattern or something ya. Karena mereka perubahan cuma atas bawah. Tapi yang bentuknya sama. Iya. Cuma dipindahin posisinya kan. Posisinya cuma pindahin. Terus katanya cuma digabungin. Misalnya katanya pertama cuma kayak D atau kayak O begitu. Terus disambungin. Deketin kan. Kalau Mandarin udah kayak gitu berubah bentuknya. Jadi kalau di pater Muslim yang paling ngefans sama siapa? Oh, ngefans banget. Kodondi nih salah satu nih. Oh iya. Nih, Kodondi nih. Nih. Kodondi dulu nih. Kodondi nih. Terus selain Kodondi siapa lagi? Kodondi habis itu ada Bang Zuma sama Bang Hadi Salebes. Nah, habis itu ada satu lagi Yonatan Nandar ya. Benar masih Jonathan atau Yonatan? Yonatan Nandar. Udah. Oh, Julius bukan debater. Belum pernah dengar sih, lebih tepatnya saya belum pernah dengar. Saya udah tahu nih taruh apa, nggak bisa udah tahu sih. Buat ini dong, minta ucapan buat Opsi TV. Opsi TV, like, comment, and subscribe ya gitu. Opsi TV. Ya, oke. Opsi, minta opsi. Enggak, ini buat saya. Oke. Ini ibu-ibu. Untuk Opsi TV, tolong ya di like, subscribe, and komen. Oke, thank you.